الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وانصرهم على معاند الدين واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din, walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wa'ada sadaqa wa'ada wa nasara abada wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wa'ada. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shahibal busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak terbenamnya matahari semalam, sejak tadi malam kita mendengar kumandang suara takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalimat takbir ini adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, maka karena itu hari ini kita walitu'minul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka karena itulah hari ini kita memuja dan memuji asma Allah sambil menyadarkan diri kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan kecil dan Allah lah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung-hujung bulan suci Ramadan ada sebuah hadis Nabi yang dari sini nanti kita dapat mengambil makna dan inti kita pada hari raya Idul Fitri hari ini. Ingatkah kita hadirin, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat agar berkumpul ke Masjid Nabawi. Ketika mereka sudah berkumpul di Masjid Nabawi, lalu Nabi menyuruh mereka untuk berkumpul di depan mimbar. Lalu ketika mereka sudah berkumpul di depan mimbar, Nabi naik ke anak tangga mimbar yang pertama sambil mengucapkan amin. Nabi naik lagi ke atas mimbar yang kedua, Nabi tetap mengucapkan amin.
Nabi naik lagi ke atas mimbar yang ketiga, Nabi tidak mengucapkan amin. Sehingga para sahabat kebingungan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka bertanya, Ya Rasulullah, sami'na sayulam nakum min qabalu. Sungguh kami belum pernah mendengar apa yang kau ucapkan sebelumnya, wahai Rasulullah. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh malaikat Jibril alaihi salam telah datang kepadaku. Dia berdoa 3 hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku aminkan ketiga-tiganya doa malaikat Jibril tersebut, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita simak doa malaikat Jibril tersebut ini. Yang dari sini nanti kita dapat mengambil apa arti dan makna kita pada hari raya Idul Fitri hari ini. Maka apa doa malaikat Jibril yang pertama? Celakalah bagi orang-orang yang ketika diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi ketika bulan suci Ramadan pergi meninggalkannya, dosanya tak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, ini adalah orang yang celaka. Ramadan yang sudah meninggalkan kita ini adalah bulan yang penuh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah berikan di dalam bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi, barang siapa orang yang berpuasa di siang hari Ramadan semata-mata mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak hanya di siang hari, Ramadan juga datang di malam hari dengan penuh ampunan. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan memperbanyak tadarus Al-Quran, memperbanyak salat witir dan tarawih, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka yang menjadi pertanyaan bagi diri kita hari ini hadirin, apabila dengan semua cinta dan sayangnya Allah itu tidak mampu untuk mengampunkan dosa-dosa kita, lalu dengan cara apa lagi Allah menunjukkan cinta dan sayangnya kepada kita? Hari ini Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Ramadan pasti akan datang lagi di tahun yang akan datang. Tapi tidak ada satupun dari kita yang mampu menjamin bahwa kita akan sampai ke bulan Ramadan yang akan datang. Maka celakalah orang-orang yang menganggap bulan suci Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Banyak orang yang lalai, banyak orang yang tidak tahu bahwa barang siapa orang yang diberikan kesempatan itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka mereka adalah orang-orang yang celaka, kata Allah. Man dakhala qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safina. Kata Allah, barang siapa orang yang mati, siapa orang yang masuk kubur tanpa bekal, faka'annama raqibal bahra bila safina, maka mereka itu sama melewati lautan tanpa sebuah kapal, pasti akan tenggelam, pasti akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran bagi orang-orang yang hanya sibuk mencari dunia, sibuk mencaci maki orang lain, sibuk menceritakan aib orang lain. Maka tempat mereka adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka doa malaikat Jibril yang pertama, celakalah orang-orang yang ketika diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi ketika bulan suci Ramadan pergi meninggalkannya, dosanya tak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk doa yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-bakhilu idza dzukirtu innahu falam yusolli alayya. Celakalah orang-orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, tapi mereka tidak mau membaca selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hadirin, coba kita pikirkan. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang menguasai langit dan di bumi, tapi Allah dan malaikatnya pun berselawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina
beriman. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada nabimu dan berilah penghormatan kepadanya. Hadirin, pernahkah kita melihat Nabi? Pernahkah kita berjumpa dengan Nabi? Tentu jawabannya tidak. Maka beruntunglah kita orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang-orang yang dirindukan oleh Nabi itu adalah orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan beliau. Ketika dulu, pada suatu ketika Nabi duduk bersama para sahabat. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabat, "Ana mustaqim bi ikhwani." Nalumunan rangkut saudara-saudara gini nabinta. Sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, anasta ikhwani?" Indahlah ya Rasulullah, amin mas saudara-saudara ni Nabi dan sahabat. Lalu apa kata Nabi? La bal antum ashabi. Tidak, kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabat. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakin hum yu'minuna bi. Saudara-saudara kira boleh nabinta. Ima ala la sukunjung marsul tahu. Indahun jeung marpor tahu. Indahun jeung ida alai hukum. Tapi beriman kalai itu oleh nabinta. Siapa orang yang dimaksud oleh Rasulullah? Tidak lain dan tidak bukan. Kitalah umat yang dirindukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita hadirin, apabila Nabi merindukan kita, kenapa kita tidak merindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apabila Nabi menanti kita di pintu surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Maka karena itulah nanti Rasulullah tidak akan mau masuk surga sebelum dia pimpin umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita nanti dapat dibariskan bersama pemimpin kita yang menjadi harapan kita memberikan syafaatul uzmanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna awwalan nasi yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salata. Kata Nabi, orang yang paling dekat nanti di sisi Nabi di hari kiamat bukan orang yang paling banyak salatnya, tapi adalah aktsaruhum alaihi salata, orang yang paling banyak membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matsula alayya hina yusbih asara wa hina yumsi asara adrakat musafa'ati yaumil qiyamah. Isyarat yang Nabi telah membaca selawat 10 kali di waktu pagi, 10 kali di sore hari. Adrakat musafa'ati yaumil qiyamah. Maka Nabi akan memberikan syafaat nanti kepadanya di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun bagian yang ketiga daripada doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, ini adalah bagian terpenting daripada peringatan hari raya kita hari ini, yang menjadi penegur di dalam kehidupan kita, yang menjadi muhasabah di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah dapat memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri lagi lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Maka apa doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Celakalah bagi orang-orang yang ketika diberikan kesempatan bertemu hidup bersama ayah dan ibunya, tapi dia tidak mampu berbakti kepada ayah dan ibunya, bahkan dia sanggup untuk durhaka kepada ayah dan ibunya. Maka ini doa yang terakhir yang diaminkan Rasulullah. Celaka orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Sungguh tidak ada kata ungkapan yang paling indah selain kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua kita. Mereka adalah sosok orang yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita ini. Pantas Rasul mengatakan, "Malam yasurun nas lam yasurillah." Barang siapa orang yang tidak mampu berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita pikirkan hadirin. Dahulu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kepada siapakah aku hendak berbakti?" Lalu Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Barulah yang keempat, "Abuka, bapakmu." Sungguh mereka adalah sosok malaikat yang Allah titipkan kepada kita di dalam kehidupan kita ini.
Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa wasainal insana biwalidayni hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li biwalidayka ilayal masir. Ingatkah kita hadirin? Sadarkah kita? 9 bulan 10 hari ibu kita mengandung kita. 9 bulan kita berada di dalam kandungan ibu kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahnan ala wahnin. Ibu kita merasa sakit yang bertambah-tambah setiap harinya ketika mengandung kita. Bahkan ketika beliau melahirkan kita, dia rela bersumpah darah meregang nyawa asalkan kita selamat di atas dunia ini. Sungguh celaka orang-orang yang masih mau durhaka kepada ayah dan ibunya. Pantas saja Rasul mengatakan al-jannatu tahta aqdabil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Yang maksudnya kita harus taat kepada mereka selama perintah mereka tidak untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita hari ini masih diberikan kesempatan bertemu dengan ayah dan ibu kita. Maka selesai peringatan sholat Idul Fitri ini, mari sama-sama kita peluk mereka. Kita cium tangan mereka meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan kepada mereka. Mungkin bagi orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sepulang dari sholat Idul Fitri ini datangilah kuburnya, berziarahlah, doakan mereka. Karena dengan berziarah kubur kepada orang tua, mendoakan orang tua, itu juga termasuk salah satu bukti rasa cinta dan syukur kita kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari khutbah Idul Fitri yang berbahagia ini, ayo sama-sama kita jadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Hari ini Ramadan sudah pergi meninggalkan kita, tapi semangat Ramadan masih mengalir di dalam kehidupan kita. Apabila selama bulan suci Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, maka setelah Ramadan meninggalkan kita, mohon jangan kita biarkan Al-Quran itu disimpan dapat di dalam lemari. Apabila selama bulan suci Ramadan kita mampu menjaga lisan kita, mampu menjaga pendengaran kita, mohon ketika bulan suci Ramadan sudah pergi meninggalkan kita, kita juga harus mampu menjaga lisan dan pendengaran kita. Mudah-mudahan Allah mengangkat dan memuliakan kita menjadi orang-orang yang mampu menjaga hubungan baiknya dengan Allah, begitu juga dengan manusia. Amin ya rabbal alamin. Laisal ilmu liman labisal jadi, innamal ilmu liman tu'atul tasih. Sungguh hari raya itu bukanlah bagi orang-orang yang memakai pakaian baru. Innamal ilmu liman tu'atul tasih. Akan tetapi hari raya itu adalah bagi orang-orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abada wa a'azza billah wa hazamal ahzaba wa'da. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'na al bala wal waba wal fahsya'i wal munkar was suyub wal murtalibata was sada'i wal amrud wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batana min baladina hadza aibanir هذا يقدر ومن كل المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والعافية والسلامة والنعمة لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.